Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar, hamdan yang bagi ni'ama juga fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Radina billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita semua di kesempatan yang penuh berkah dalam kegiatan sekolah orang tua Cahaya, dan hari ini alhamdulillah Pak Cahyadi Karyawan Ustadz Cah, atau sering disebut juga dengan Pak Cah gitu, lebih sering dikenal familiar seperti itu, sudah bersama kita, Masya Allah, dari kejauhan kejauhan sana ya dari Yogyakarta. Alhamdulillah dengan kemudahan ilmu pengetahuan, kemudahan teknologi, Allah berikan kesempatan kita pagi hari ini bisa belajar bersama beliau yang terbentang jaraknya ribuan kilometer, tapi bisa bersama-sama 1 jam setengah ke depan. Nanti juga ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Kita bisa bersama-sama menimba ilmu, belajar, dan kemudian juga mendapatkan insight-insight baru, kebaikan-kebaikan terbaru untuk kita semua, para orang tua. Insya Allah untuk pertemuan ini juga akan direkam dan juga ada live YouTube-nya, tapi linknya nanti akan kita share setelah selesai kajian biar tidak terganggu. Biar teman-teman yang masih berada di luar bisa bergabung bersama di Zoom, karena Zoom-nya juga masih cukup luas. Mana syaknya? Untuk memulai pada kesempatan kali ini, untuk memulai sama-sama kita buka dengan lafaz Al-Basmalah dan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya, untuk bisa juga mengefisienkan waktu yang kita miliki agar kemudian lebih berkah, lebih banyak nanti juga bisa kita belajar dan diskusi, saya serahkan kepada Pak Cah untuk bisa memulai, untuk bisa menyampaikan materi. Tapi sebelumnya izin saya sampaikan dulu profil Pak Cahyadi. Nah, mungkin buat yang teman-teman belum kenal, kalau yang lain mungkin sudah banyak yang, tapi bisa jadi ada yang belum terlalu kenal siapa beliau dan sebagainya. Izin saya share dulu sebentar profil beliau, share screen-nya. Nah, ini profil beliau, Pak Cahyadi Takaryawan, SSI APT, cuma beliau biasa dipanggil Pak Cah, lahir di Karanganyar, Yogyakarta tahun 65. Dengan istri beliau adalah Ustazah Ida Nurlaila atau Bu Ida. Insya Allah juga nanti akan bersama kita di beberapa sesi di bulan selanjutnya. Memiliki 3 orang putra dan 3 orang putri yang sekarang beliau tinggal di Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau, aktivitas sebagainya, Masya Allah, juga buku-bukunya mungkin sudah sebagian sudah ada di rumah teman-teman semua. Uh, ini sekilas saja. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya saya berikan kesempatannya kepada Pak Cah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Cek sound dulu apakah suara saya cukup jelas kedengaran? Terjelas, cukup Oh jelas, iya. Ustaz. Oke, terima kasih. Terdengar, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya melalui Zoom, hanya silaturahmi melalui online, insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Tema yang kita bahas sangat menarik dan ini menjadi salah satu tema yang menurut saya tidak pernah lekang oleh waktu karena ini menjadi tugas yang sangat utama, tugas yang sangat penting dari orang tua, setiap orang tua untuk
dia bisa memantaskan diri, memperbaiki diri, melakukan hal-hal terbaik untuk putra-putrinya. Tema kita yang kita bahas adalah memilihkan ayah dan ibu terbaik untuk Ananda. Nah, tema ini tentu menjadi menarik karena pada dasarnya anak itu tidak bisa memilih ayah ibunya. Beda dengan ketika kita memilih sekolah. Misalnya, kalau Ananda sudah saatnya masuk SD, orang tua itu bisa memilihkan SD manakah untuk Ananda. Apakah SD negeri, apakah SD swasta, SD Islam, atau mungkin homeschooling. Ketika Ananda sudah masuk SMP, itu pun orang tua bisa memilihkan bersama-sama berbincang dengan anaknya, apakah Ananda akan masuk ke SMP negeri, ataukah SMP swasta, apakah masuk boarding school, apakah masuk full day school, atau kembali homeschooling. Itu pilihan-pilihan ya. Jadi kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, maka ayah dan ibu, orang tua bisa memilihkan sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ketika kita bicara tentang orang tua, bahwa kita adalah orang tua untuk anak kita, maka pada dasarnya orang tua tidak bisa memilih anak karena itu given dari Allah SWT, sebagaimana anak tidak bisa memilih orang tua. Jadi, anak lahir gitu aja. Seandainya anak kita itu bisa memilih, belum tentu dia mau menjadi anak kita. Ya, belum tentu. Seandainya anak bisa memilih, kamu pilih ayahmu siapa, kamu pilih ibumu siapa gitu ya. Bisa jadi kita ini nggak terpilih gitu. Bisa jadi saya tidak terpilih sebagai ayah. Bisa jadi kita semuanya tidak terpilih sebagai orang tua ketika anak kita diminta untuk memilih. Nah, ini adalah pilihannya Allah SWT. Ayah dan ibu itu dipilihkan oleh Allah SWT, bahwa seorang anak terlahir dari ayah ibu yang mana, kemudian orang tua, ayah dan ibu itu akan memiliki anak yang seperti apa. Eh, itu adalah pilihan pemberian dari Allah SWT. Oleh karena kita semuanya tidak bisa memilih ayah dan ibu kita, semua anak tidak bisa memilih orang tuanya, dan orang tua pun juga tidak bisa memilih anaknya, maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar terpilih. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya gini, saya sebagai ayah. Anak-anak saya itu tidak pernah memilih saya sebagai ayahnya. Oleh karena mereka itu nggak diberi kesempatan memilih, tapi begitu mereka lahir ngerti-ngerti sayalah ayahnya. Ngerti-ngerti itulah ibunya gitu ya. Sebagaimana juga begitu anak terlahir, saya menjadi mengetahui, oh ternyata anakku laki-laki, ternyata anakku perempuan. Meskipun sekarang sudah ada USG untuk memeriksa sejak dalam kandungan ya, apakah anak kita jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tapi sepanjang saya punya 6 anak itu, saya tidak pernah pengen tahu apakah anak saya itu laki-laki atau perempuan. Saya tidak pernah pengen tahu. Karena saya akan menerima apapun yang dikandung istri saya itu, apakah dia laki-laki atau dia perempuan itu, saya akan menerima apapun kelahiran anak saya nanti, laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi kita ketika lahir, oh ini ternyata anakku laki-laki, oh ini ternyata anakku perempuan, oh ini ternyata anakku kondisinya seperti ini gitu ya. Eh, mohon maaf misalnya, oh anakku kulitnya sangat putih gitu, padahal orang tuanya kulitnya coklat. Oh anakku ternyata kulitnya coklat atau agak hitam, padahal orang tuanya kulitnya putih, misalnya gitu ya. Kan kita nggak bisa memilih tuh, bahwa ketika anak kita lahir, ya begitulah kondisi anak kita. Oh anakku rambutnya keriting gitu ya, padahal orang tuanya rambutnya lurus gitu. Kok anakku rambutnya lurus padahal orang tuanya rambutnya keriting, misalnya gitu ya. Kan sesuatu yang pemberian dari Allah seperti itu, kita tidak bisa memilih ya, karena begitu lahir itulah anakku, dan begitu anak kita lahir itulah orang tuaku. Oh ternyata ini ayahku, oh ini ternyata ini ibuku gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya anak nggak bisa memilih orang tua, dan orang tua tidak bisa memilih ayah. Nah, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah SWT, pada dasarnya pendidikan itu sudah dimulai sejak anak-anak di dalam rumah. Jadi bukan ketika di sekolah gitu ya. Jadi kalau di dalam rumah itu mereka sudah memiliki masa-masa pembelajaran. Mereka sudah belajar, mereka sudah
melakukan aktivitas yang itu bermanfaat Kenal. untuk mencerap ilmu. Eh, Mohon maaf, host mungkin bisa membantu untuk mute ya semua peserta. Terima kasih. Nah, oleh karena itu, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah kita itu perlu untuk membekali diri, perlu untuk melakukan tindakan yang itu bisa membuat kapasitas orang tua itu terus meningkat. Jadi kalau kita belajar misalnya kayak secara akademik ya, S1, S2, S3 yang bahwa seorang ayah itu belajar ilmu keayahan dari S1, S2, S3. Seorang ibu itu belajar teori tentang keibuan sejak S1, S2, S3. Itu nggak ada fakultasnya. Tidak ada kampusnya gitu. Nah, oleh karena itu, kesadaran inilah yang harus membekali kita semuanya untuk menjadi orang tua yang terus berbenah diri. Terus membekali diri. Makasih, ini cucu saya. Kalau kita perhatikan bahwa orang tua itu selalu melakukan proses-proses pembelajaran, itu pada dasarnya itulah saatnya kita mematuh diri, ya kita melakukan tindakan yang selalu ya berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kita sebagai ayah, kita sebagai ibu gitu. Saya tertarik dengan satu ungkapan yang disampaikan oleh eh, Bang Munif Hatip, Allah yarham, seorang pendidik dan pemerhati pendidikan. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, kalau Bapak Ibu sebagai pendidik ya, tentu akrab dengan nama Bang Munif Hatip, almarhum ya. Beliau ketika ditanya tentang sekolah seperti apakah yang terbaik untuk anak kita, sekolah seperti apa yang terbaik, maka jawaban dia adalah sekolah terbaik adalah sekolah yang memiliki program peningkatan kapasitas untuk guru-gurunya. Jadi ketika para guru itu selalu ditingkatkan kapasitas dirinya, selalu ditingkatkan kemampuannya, selalu ditingkatkan kualitasnya, maka itu menjadi sekolah yang terbaik. Jadi sekolah terbaik bukanlah sekolah yang bayarnya paling mahal. Sekolah terbaik bukanlah sekolah yang kurikulumnya menginduk kepada kampus-kampus ternama. Sekolah terbaik bukanlah sekolah yang gedungnya mentereng, menjulang tinggi, tanahnya sangat luas, dan seterusnya. Tapi kata beliau sekolah terbaik adalah sekolah yang di dalamnya para guru itu selalu ditingkatkan kemampuannya. Ada pembekalan, ada pendidikan, ada pelatihan bagi para guru secara rutin sehingga mereka itu tertingkatkan terus potensi dan kapasitasnya. Nah, beranjak dari ungkapan Bang Munif Hatip itu apabila kita terapkan ke dalam kehidupan kita berumah tangga, kalau ditanyakan rumah seperti apakah yang terbaik, ya, rumah seperti apakah yang terbaik, maka kalau kita gunakan jawaban itu, jawabannya adalah rumah di mana selalu ada peningkatan kapasitas dan kualitas dari orang tua. Jadi ayah ibunya belajar terus. Ayah ibunya meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya secara rutin, kontinu, terus-menerus. Ini adalah rumah yang terbaik, rumah di mana ayah dan ibu terus-menerus belajar, rumah di mana ayah dan ibu terus-menerus menggembleng diri, rumah di mana ayah dan ibu di dalam rumah itu selalu berusaha untuk meningkatkan berbagai macam potensi dirinya. Ini adalah rumah terbaik. Jadi rumah terbaik bukanlah rumah yang mentereng, yang mewah, yang fasilitasnya paling lengkap, yang ukurannya paling luas, yang tingkatnya paling tinggi, dan seterusnya. Bukan itu, tetapi rumah terbaik adalah rumah di mana di dalam rumah itu terdapat program peningkatan kualitas dan kapasitas pertama kali bagi orang tuanya. Sebab kalau kita analogikan di sekolah, kalau guru-guru itu meningkat terus kapasitasnya, maka murid pun akan meningkat kapasitasnya. Kalau orang tua meningkat kapasitasnya, maka anak-anak pun akan meningkat kapasitasnya. Oleh karena itu, yang kita berpikir tentang pendidikan di dalam rumah itu bukan hanya anak-anak yang kita didik di rumah. Justru yang pertama kali harus mendapatkan pendidikan, terus-menerus kita belajar, itu adalah orang tuanya. Kalau orang tua itu di rumah menunjukkan adalah seorang pembelajar, dia terus-menerus belajar, dia terus-menerus
mencari sumber-sumber pembelajaran. Dia mengikuti berbagai webinar seperti pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, mengikuti agenda webinar parenting. Dan saya sering sampaikan ke para orang tua, kalau Anda sedang belajar, misalnya mengikuti acara kelas-kelas parenting, mengikuti webinar, mengikuti seminar, atau acara-acara apapun, online maupun offline, tunjukkan ke anak-anak, Bapak sedang belajar, Ibu sedang belajar. Bukan hanya kamu yang belajar di sekolah, Bapak juga sekarang sedang belajar, Ibu juga sedang belajar. Bapak mengikuti kelas, Ibu mengikuti kelas, pembelajaran untuk orang tua. Jadi anak tahu bahwa Bapak Ibunya belajar. Bapak Ibunya terus-menerus memperbaiki diri. Bapak Ibunya terus-menerus melakukan tindakan yang bisa mengupgrade kondisi kebaikan dirinya. Nah ini ya, pentingnya bagi kita, karena anak kita tidak bisa memilih orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua yang harus berusaha untuk meningkatkan potensi diri kita sehingga bisa menjadi orang tua yang berkualitas. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu? Kalau sebagai ayah, tentu dia harus meningkatkan kualitas dirinya agar bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Kita tuh kalau sudah punya anak itu, kalau bagi yang laki-laki namanya kamu itu ayah. Tapi apakah kamu ayah yang baik apa tidak? Apakah kamu ayah yang dicintai anak-anak kamu apa tidak? Apakah kamu ayah yang berkualitas apa tidak? Itu yang membedakan. Kalau seorang perempuan sudah punya anak, itu namanya dia itu ibu. Tapi apakah kamu ibu yang baik? Apakah kamu ibu yang berkualitas? Apakah kamu ibu yang berkapasitas? Itu sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sekedar disebut sebagai ayah, sekedar disebut sebagai ibu, itu adalah peristiwa biologis. Begitu saya punya anak, maka saya ayah. Begitu seorang perempuan punya anak, maka dia ibu. Itu peristiwa biologis. Tetapi untuk disebut sebagai ayah yang berkualitas, ayah yang soleh, ayah yang baik, itu adalah perkara kapasitas yang berbeda-beda untuk setiap orangnya. Sekedar peristiwa disebut seseorang sebagai ibu, itu peristiwa biologis. Ketika seorang perempuan memiliki anak, dia adalah ibu. Tetapi apakah dia ibu yang baik, ibu yang solihah, ibu yang berkualitas, itu adalah soal kapasitas yang berbeda-beda antara satu ibu dengan ibu yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ayah bunda sekalian, saya mengajukan 10 poin berikut ini. Bagaimana cara kita untuk memilihkan orang tua terbaik bagi anak-anak kita, ya? Ayah, ibu terbaik bagi anak-anak kita. Karena mereka tidak bisa memilih, karena mereka tidak bisa, aku pengen ayah yang ini, aku pengen ibu yang ini, nggak bisa. Sebagaimana orang tua juga tidak bisa memilih, aku pengen anak yang begini dan begitu. Ketika melahirkan itu kita tidak bisa. Maka pada dasarnya yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan diri, melakukan proses pembelajaran, melakukan proses persiapan, terus-menerus, tidak pernah berhenti di sepanjang kehidupan kita, tidak boleh merasa bahwa aku sudah ngerti semuanya, aku sudah bisa semuanya. Enggak ya, tapi justru kemudian kita sadar bahwa aku tidak sempurna. Aku sebagai ayah sangat banyak kekuranganku. Aku sebagai ayah, aku bukan ayah yang bisa melakukan berbagai macam hal dengan baik, bahwa semuanya sudah baik. Tidak, aku punya banyak sekali kekurangan. Sebagai ibu, aku punya banyak kekurangan. Sebagai ibu, aku bukan ibu yang sempurna. Sebagai ibu, aku ibu yang masih memiliki beberapa kelemahan, bahkan kesalahan di dalam proses mendidik anak-anak. Sadar sepenuhnya akan hal itu, maka kemudian kita akan merefleksikan ke dalam diri kita begini. Kalau aku tidak meningkat kualitasnya, kalau aku begini saja, bisa jadi anakku itu kecewa punya ayah seperti aku. Anakku itu bisa jadi kecewa punya ibu seperti aku. Kalau aku tidak meningkat kapasitas diriku, maka anak-anakku bisa jadi akan merasa malu. Aku malu punya ayah kayak kamu. Aku malu punya ibu kayak kamu. Nah, oleh karena itu, supaya anak kita itu memiliki kebanggaan, anak kita itu memiliki rasa kenyamanan, anak kita memiliki rasa keamanan. Aku memiliki ayah yang baik, aku memiliki ibu yang baik. Mereka tahu ayahnya tidak sempurna, mereka tahu ibunya tidak sempurna. Tapi mereka tahu ayahnya ayah yang baik. Mereka tahu ibunya ibu yang baik. Dari mana mereka tahu itu? Dari mana kemudian mereka bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan, merasakan ketenangan bahwa bapakku bapak yang baik, ayahku ayah yang baik, ibuku ibu yang baik. Dari mana mereka tahu itu? Dari 10 poin berikut ini. Satu, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu belajar dan memperbaiki diri. Yang kedua, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu berdoa, mendoakan anak-anaknya, dan selalu membangun harapan-harapan kebaikan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak.
Yang keempat, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu memberikan kasih sayang terbaik bagi anak-anaknya. Yang kelima, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu memberikan waktu dan perhatian yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang keenam, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu memberikan sentuhan fisik terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketujuh, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu memberikan nafkah terbaik bagi anak-anaknya. Yang kedelapan, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu memberikan kata-kata terbaik bagi anak-anaknya. Yang kesembilan, ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu membangun persepsi-persepsi terbaik terhadap anak-anaknya. Dan yang kesepuluh adalah ketika mereka mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang tua yang selalu memberikan keteladanan terbaik. Itu 10 poin. Kalau anak kita tidak bisa memilih orang tuanya, seorang anak terlahir dan aku nggak bisa milih ayahku. Seorang anak terlahir dan aku nggak bisa milih ibuku. Aku terlahir dari ayah yang ini, ibu yang ini, dan aku tidak memilihnya. Aku nggak pernah memilih kalian sebagai ayah dari ibuku. Aku nggak pernah memilih kalian sebagai orang tuaku. Andai aku boleh memilih, aku pengen dilahirkan oleh seorang ulama besar. Aku pengen dilahirkan oleh seorang syekh yang kedalaman ilmu agamanya sangat dipercaya, misalnya gitu ya. Atau sekelompok anak yang lainnya akan mengatakan, andai boleh memilih, aku akan memilih dilahirkan oleh seorang ayah yang presiden atau seorang ibu yang menteri atau apapun. Masing-masing anak bisa punya pilihan, tetapi anak tidak bisa memilih siapa ayah dan siapa ibunya. Oleh karena mereka tidak bisa memilih, maka kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua mempersiapkan diri. Yang pertama adalah menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu yang bersedia untuk selalu belajar dan memperbaiki diri. Nggak ada ayah tanpa kesalahan. Tidak ada ibu tanpa kesalahan. Tidak ada. Ya. Di muka bumi ini, di zaman kita hidup sekarang ini, di zaman yang kita sering sebut sebagai zaman akhir sekarang ini, tidak ada seorang pun ayah yang tidak bersalah. Tidak ada seorang pun ibu yang tidak bersalah. Ayah selalu punya kesalahan, ibu selalu punya kesalahan. Tetapi sebagaimana seorang muslim kita meyakini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak-anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ada ayah sempurna, gak mungkin ada ibu sempurna. Jadi yang kita lihat dalam film anak-anak itu ya, yang superhero, bahwa ada Superman, Superwoman gitu, nggak ada. Kenyataannya itu nggak ada. Nggak ada super dad, ya, nggak ada super mom, nggak ada. Jadi kita semuanya adalah ayah akhir zaman yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan oleh karena itu, kita meningkatkan kualitas diri kita dengan jalan kita banyak belajar. Demikian pula menyadari ibu yang hidup di zaman kita sekarang ini adalah ibu akhir zaman yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Dan oleh karena itulah dengan kesadaran bahwa kita memiliki sangat banyak kekurangan, sangat banyak kelemahan, bahkan kesalahan, maka kemudian kita memperbaiki diri. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Tobat dalam konteks sebagai orang tua itu bukan hanya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meminta maaf kepada anak kita, tapi memperbaiki cara-cara kita di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini terutama teman-teman yang generasi Z awal, generasi Z awal itu umur-umur yang kira-kira 25 sampai 28 tahun itu generasi Z awal ya. Kemudian generasi milenial di atas 28 tahun, itu kalau di antara Anda yang sekarang anaknya itu kita sebut sebagai generasi alfa ya. Generasi alfa itu anak-anak kecil sekarang ini, balita sekarang ini sampai dengan umur mereka SD, itu adalah generasi alfa. Anda adalah generasi di mana anak pertama Anda sekarang SD, itu berarti Anda itu generasi awalnya generasi Z, atau Anda adalah generasi milenial, generasi Y. Nah, ketika misalnya Anda merasa sebagai orang tua itu Anda bersalah, Anda melakukan tindakan yang tidak tepat, Anda melakukan satu pola pendampingan kepada anak yang itu ternyata berdampak negatif kepada anak, lalu Anda merasa bahwa Anda telah melakukan kekeliruan di dalam proses pendidikan anak, pahamilah bahwa tidak ada orang tua yang tidak melakukan kesalahan itu, ya. Tidak ada orang tua yang
sempurna, tidak ada orang tua yang tanpa cacat, tanpa celah, itu nggak ada. Nah, oleh karena itu, kesadaran pertama yang perlu kita miliki itu adalah bersedia selalu belajar dan memperbaiki diri. Jadi bahwa anak kita tahu orang tuanya punya kelemahan, anak kita tahu ayahnya, ibunya punya kesalahan, anak kita tahu ayahnya, ibunya punya kekurangan-kekurangan. Tidak apa-apa mereka tahu bahwa kita ini punya kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan, karena tidak mungkin ada orang tua sempurna. Tapi biarkan anak kita mengetahui bahwa bapak ibunya yang banyak kekurangan dan kelemahan itu selalu bersedia belajar dan memperbaiki diri. Itu yang paling penting. Jadi jangan kayak misalnya kita itu mengatakan, wah nanti kalau ketahuan bahwa ayahnya itu nggak sempurna, ya memang mesti tahu. Anak kita mesti tahu bahwa bapaknya ada kekurangannya, ibunya ada kekurangannya. Jadi itu nggak masalah mereka mengetahui bahwa bapak ibunya punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi yang paling penting adalah mereka juga tahu bahwa bapak ibunya itu orang yang selalu belajar. Nah, itu nomor satu dan sangat penting. Berikutnya nomor dua, ayah bunda sekalian, gimana cara kita tuh memilihkan ayah ibu terbaik bagi Ananda ya. Jadi selalu sebagai orang tua itu mendoakan dan membangun harapan kebaikan bagi anak-anaknya. Jadi doa itu senjata paling ampuh. Doa adalah seampuh-ampuh senjata yang dimiliki oleh orang beriman. Doa adalah seampuh-ampuh sarana dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Sekuatnya tenaga kita, sehebat apapun kita memiliki cara, memiliki kemampuan ya untuk melakukan proses pendidikan anak, tetap saja kita sebagai orang tua itu punya kekurangan, tetap saja kita punya kelemahan. Yang paling kuat dari semua usaha dan sarana kita adalah doa. Tidak cukup dengan doa tentu saja, tetapi jangan pernah meninggalkan doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan salah sudah awat mustajabat la syakka fihin. Ada 3 doa mustajabat, yang 3 doa ini sangat mustajab. La syakka fihin, tidak diragukan lagi bahwa 3 doa ini sangat mustajab. Apa itu? Dakwatul walid. Nomor 1, doa yang tidak diragukan lagi bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT adalah doanya orang tua. Dakwatul walid, doanya orang tua. Ketika dikatakan dakwatul walid, berarti yang dimaksud adalah doanya orang tua kepada anaknya. Ya, doanya orang tua kepada anaknya. Jadi kalau kita memperhatikan orang tua berdoa untuk anaknya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjaminkan ya bahwa doa yang sangat mustajab di antaranya 1 dari 3 itu adalah doanya orang tua. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini ya, bahwa Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berdoa dan Allah mendengarkan doa kita dan Allah memberikan istijabah terhadap doa kita, yaitu doa yang nomor 1 adalah doanya orang tua kepada anak-anaknya. Maka sebut nama anak kita dalam doa-doa kita. Mintakan kebaikan kepada Allah SWT terhadap kondisi anak-anak kita. Mintalah kepada Allah SWT agar anak-anak kita selalu berada di jalan yang lurus, selalu berada dalam kebaikan, sampai selamat dunia dan selamat akhirat nantinya. Itu doa dan pengharapan. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, soal pengharapan, ini yang sering disebut dengan ekspektansi faktor. Ada yang disebut dengan faktor pengharapan. Ya, faktor pengharapan itu adalah bagaimana orang tua memiliki dan selalu membangun harapan-harapan kebaikan kepada anak-anaknya. Ekspektansi faktor itu, ya, faktor pengharapan itu adalah bagaimana orang tua itu melakukan memiliki satu harapan-harapan kebaikan pada anaknya ketika anaknya itu belum sesuai dengan harapan kita. Misalnya gini, aku ingin anakku soleh, aku ingin anakku solihah dengan cara begini-begini. Aku pengen mereka itu kondisinya begini-begini. Tapi ternyata belum seperti itu. Nah, ketika orang tuanya sudah berdoa, orang tuanya sudah membina, mendidik, mengasuh, membersamai, mengingatkan, menasihati, dan ternyata anaknya belum seperti yang diharapkan, jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah memiliki rasa putus asa ya bahwa anaknya belum seperti yang diharapkan itu. Tetaplah memiliki harapan-harapan kebaikan. Ada
kisah sangat inspiratif dan saya sering ceritakan ini ya, karena bagi saya ini sangat inspiratif. Kisah ini saya dapatkan dalam sebuah buku. Bukunya dijual secara bebas. Judulnya Secercah Cahaya di Langit Sukamiskin. Kisah-kisah tentang orang-orang yang sedang berada di dalam lapas lembaga pemasyarakatan. Istilah lainnya penjara gitu ya. Orang yang sedang dipenjara di lembaga pemasyarakatan. Lalu buku itu mengkisahkan tentang orang-orang yang sedang berada di dalam lapas itu dengan berbagai macam cerita-cerita mereka. Apa yang mereka alami baik sebelum maupun setelah berada dalam penjara itu. Nah, salah satu yang sangat inspiratif bagi saya yang terkait dengan tema ini adalah kisah seorang mantan bupati, ya. Jadi ada seorang mantan bupati di Indonesia ini yang dia itu terjerat satu kasus, ketangkap KPK sampai akhirnya kemudian dia masuk ke penjara. Nah, ketika dia masuk penjara, maka kemudian eh, kegiatan di dalam penjara itu tentu saja ya kalau pada saat menjadi bupati dia sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak pernah ada waktu kosong gitu ya, terus saja berkegiatan gitu sampai kemudian dia nggak punya waktu untuk eh, melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang memadai. Salah satunya dia nggak punya waktu untuk belajar Quran, dia nggak pernah punya waktu untuk ngaji Quran, dia nggak pernah memiliki waktu untuk memperbaiki tilawah dan seterusnya. Nah, ketika di dalam penjara, maka dia menjadi memiliki waktu itu karena tidak ada tugas lagi dalam penjara itu ya. Kalau waktu menjadi bupati tugasnya sangat banyak gitu ya, tapi begitu di dalam penjara nggak ada lagi tugas itu. Sehingga yang dia bisa lakukan adalah dia kemudian mengaji setiap hari. Di situ di lembaga pemasyarakatan itu ada tempat belajar setiap sore itu orang-orang yang di dalam lapas itu mereka berkelompok-kelompok gitu untuk belajar ngaji. Sejak dari yang belum bisa ngaji sampai yang sudah bisa ngaji tapi belum baik, belum lancar, lalu diperbaiki, dilancarkan, tahsin, tilawah, sampai tahfidz, mulai menghafal ayat-ayat Quran. Nah, Pak mantan bupati ini, ya, yang pernah jadi bupati ini 2 periode, itu kemudian dia ikut ketika placement tes pertama kali dia kaget ketika ternyata dia dinyatakan belum lancar, belum bisa baca. Akhirnya masuk kelas yang paling dasar. Padahal selama ini dia merasa sudah bisa baca Al-Fatihah gitu ya, misalnya. Tapi ternyata ketika dites salah bacanya itu. Jadi akhirnya dia mulai dari nol membaca Quran dari A, Ba, Ta, Sa gitu ya. Dia mulai belajar membaca itu dan pada akhirnya kemudian dia bisa mendapatkannya, bisa membacanya. Setelah bisa membaca, maka dia meningkat ke kelas berikutnya, yaitu kelas tahsin. Dia mulai diperbaiki bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya. Dia mulai belajar bagaimana bacaan yang benar, bacaan yang baik gitu ya, bacaan yang sesuai dengan kaidah. Lulus. Sampai akhirnya dia masuk kelas tahfiz. Ya, dia mulai menghafal surat-surat, dimulai dari surat-surat pendek, dimulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu ya, terus ke depan dari surat paling belakang gitu. Jadi beliau ini, Bapak yang sudah berumur 60-an tahun ini, itu belajar di dalam penjara itu ya, itu sejak dari alif ba ta, sejak dari membaca, mengeja huruf-huruf hijaiyah sampai kemudian bisa membaca, lancar membaca, diperbaiki bacaannya sampai dia mulai menghafal ayat-ayat dalam Quran. Nah, sampai suatu ketika sang ibu ya, ibunya beliau, ibunya Pak eh, Bupati ini itu datang menengok dari eh, dari kampung halaman yang sangat jauh. Ini lapasnya berada di Bandung, Jawa Barat, sementara sang ibu ini tinggal di luar Jawa, di tempat di mana anaknya dulu pernah menjadi bupati di tempat itu. Dari luar Jawa dia datang untuk pertama kalinya dia menengok anaknya semenjak anaknya berada dalam lapas itu, dia baru kali itu menengok. Dan begitu sang ibu menengok, itu teman-temannya dari Pak mantan bupati ini ya, itu teman-teman yang ada di lapas, kan di lapas itu beliau ini dapat apa ada istilahnya itu ada semacam geng gitu ya, semacam apa sih komunitas kecil gitu ya, yang senang ngobrol dengan beliau dan akhirnya kemudian sering bahkan menjadi menjadi apa ya teman dekat gitulah ya, teman dekat gitu. Nah pada saat ibu itu datang, ibu tua ini datang,
itu kemudian teman-temannya Pak mantan bupati itu pada ngerubung, pada berhimpun ya, cerita kepada sang ibu, menceritakan bagaimana anaknya itu rajin ngaji selama dalam penjara. Anaknya ibu ini dia rajin ngaji. Anaknya ibu ini sekarang sudah selesai belajar tahsin. Sekarang dia sudah mulai belajar tahfidz. Dia mulai menghafalkan ayat-ayat Quran. Mendengarkan itu, sang ibu itu bahagianya bukan main. Sangat bahagia. Jadi kata si ibu, ini adalah doa-doa ibu dari dulu. Kata sang ibu, semua anak ibu pandai membaca Quran. Semua anak ibu sudah lancar baca Quran. Hanya dia yang tidak pernah mau belajar Quran. Sejak kecil kalau diajari baca Quran, lari. Kemudian ketika sudah gede pun disuruh baca Quran, disuruh dia belajar Quran, tidak pernah mau. Sampai ketika dia menjadi bupati, semakin nggak punya waktu untuk belajar Quran. Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan anakku bisa membaca Al-Quran. Sang ibu ini mengatakan, sebelum kematianku, aku pengen ngelihat semua anakku bisa membaca Quran. Sang ibu ini menanamkan harapan. Ya, coba bayangkan. Pak Bupati ini sudah kira-kira hampir 60 tahun umurnya pada saat dia di penjara itu. Seandainya kita ngitung ya, bahwa ibu ini mulai ngajari si anak itu umur 5 tahun saja, umur 5 tahun sudah mulai diajari baca Quran, tapi selalu kabur, nggak pernah mau gitu ya. Jadi dari 5 tahun itu, dia mulai diajari Quran misalnya, lalu sang ibu ini kemudian berharap terus mudah-mudahan anaknya bisa membaca Quran. Ternyata sampai dia jadi bupati, itu nggak bisa membaca Quran. Sampai akhirnya di penjara, itu baru belajar baca Quran. Sampai akhirnya baru benar bacaan Qurannya. Berarti kalau kita anggap saja ya, umur Pak Bupati pada saat di penjara itu 60 tahun, lalu sang ibu itu mulai ngajari si anak ini ketika umurnya 5 tahun, dan ternyata baru setelah anaknya umur 60 tahun itu anaknya baru benar-benar bisa baca Quran, maka berarti sang ibu itu punya waktu 55 tahun untuk membangun harapan. Coba perhatikan Bapak-Ibu sekalian ya. Sang ibu ini punya waktu 55 tahun untuk membangun harapan. Tidak pernah putus harapannya. Tidak pernah dia menyerah dengan mengatakan, ya udahlah, kalau ada seorang anakku nggak bisa baca Quran, udahlah nggak apa-apa. Toh anakku yang lain sudah bisa baca Quran. Jadi sang ibu ini ketika mendapatkan gambaran, mendapatkan cerita dari teman-temannya bahwa anaknya yang di dalam penjara itu belajar ngaji, akhirnya lancar bacaan Qurannya, akhirnya belajar tahsin, akhirnya sekarang sudah mulai tahfidz, mulai menghafal ayat-ayat Quran, ibunya bahagia luar biasa. Dia mengatakan begini, aku tidak malu anakku di dalam penjara. Aku nggak malu anakku di penjara. Aku lebih malu kalau misalnya aku menghadap Allah dan kelak ditanya oleh Allah bahwa ada anakku yang tidak bisa baca Quran. Apa yang akan aku jawab kepada Allah nanti jika ada anakku yang tidak bisa baca Quran? Aku malu kepada Allah jika anakku tidak bisa baca Quran. Aku nggak malu anakku di penjara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak akan mencontoh bagaimana harus masuk penjara untuk bisa baca Quran ya. Bukan itu. Tapi poinnya adalah bahwa bagaimana seorang ibu yang bisa menjaga harapannya, membangun harapan itu lebih dari 50 tahun. Ya, pada contoh yang saya ceritakan ini, sang ibu yang pengen anaknya bisa baca Quran dan ternyata baru terlaksana ketika anaknya berada dalam penjara, ketika umur anaknya itu sudah menjelang 60 tahun. Luar biasa kan? Panjangnya sang ibu itu untuk membangun harapan. Jangan pernah kehilangan harapan kebaikan untuk anaknya. Ini penting bagi orang tua, ya. Jadi orang tua itu kalaupun anaknya, ya kita semuanya merasa anak kita belum seperti harapan kita, yakinlah, optimislah, bangunlah harapan. Ibu yakin, ayah yakin, suatu ketika nanti kamu jadi anak baik. Ibu yakin, bapak yakin, suatu ketika nanti kamu seperti apa yang bapak ibu harapkan. Bangun kebaikan-kebaikan, harapan-harapan kebaikan itu terus-menerus. Oke, kemudian nomor tiganya adalah orang tua bisa memilihkan bagi anaknya. Ya, kondisi diri yang terbaik adalah ketika orang tua ini selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Nah, jadi lagi-lagi kalau kita bicara pendidikan, sahabatku sekalian, ini tidak hanya sekolah, tidak hanya lembaga pendidikan, bukan hanya SD, SMP, SMA, bukan hanya begitu, tetapi pendidikan terbaik adalah semua interaksi yang kita lakukan antara orang tua dengan anak, dan itu mengarahkan mereka menuju kepada nilai-nilai kebaikannya.
Kalau kita perhatikan bagaimana Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tetapi namanya disantumkan dalam Quran dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Salah satunya adalah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ketika kita mendapatkan gambaran dalam Quran tentang seorang soleh bernama Luqman Al-Hakim yang dia memberikan pendidikan wahwa ya'idzuhu, ketika dia memberikan pengajaran kepada anaknya dengan ungkapan ya bunayya, wahai anakku la tusyrik billah. Ini bukan saja pelajaran tauhid, bukan saja pelajaran iman, bukan saja pelajaran akidah, la tusyrik billah, tetapi cara menyapa anak ya bunayya. Dia tidak mengatakan ya ibni. Dia tidak langsung menyebut nama, misalnya kalau misalnya namanya anaknya itu Ahmad misalnya, ya Ahmad, dia tidak bilang begitu. Dia juga tidak mengatakan ya Ibni, tapi dia mengatakan ya Bunaya. Secara bahasa, kata ya Bunaya, panggilan ya Bunaya, itu adalah panggilan yang sangat halus, panggilan yang sangat lembut, panggilan yang penuh dengan kasih sayang, meskipun artinya sama apabila dia mengatakan ya Ibni, wahai anakku. Tetapi panggilannya adalah panggilan yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, lebih dekat, lebih hangat, lebih bersahabat gitu dengan ungkapan ya bunaya itu. Jadi anaknya merasa bahwa ayahnya menyapa dirinya dengan lembut, ayahnya menyapa dirinya dengan baik, ayahnya menyapa dirinya dengan cara-cara yang beradab gitu. Jadi kalau punya anak bernama Evan misalnya gitu, lalu kemudian ayahnya bilang, Evan, Evan kesini, misalnya gitu ya. Itu akan sangat berbeda dengan apabila kita membuat istilah-istilah seperti misalnya kalau yang wahai anakku itu masih normatif. Tapi kalau cinta, sayang, itu ya kalimat-kalimat seperti itu seperti ya bunaya. Jadi kalau ya bunaya itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari gitu, dia akan mengatakan, cinta, gimana kabarmu sayang, gitu ya. Orang tua kepada anak. Kalau kita mengatakan, Ahmad, itu boleh saja. Evan, David, eh, Musa, anak kita ya, siapa namanya gitu. Itu boleh, orang tua manggil langsung nama itu boleh-boleh saja. Tapi ketika kita mengatakan, cinta, itu kemudian anak kita akan merasa bahwa dirinya sangat dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya merasa sangat dekat dengan dirinya. Nah, itu sesuatu yang terkandung dalam kata ya bunaya, wahai anakku. Itu dengan ungkapan yang sangat lembut, dengan ungkapan yang sangat sopan santun, menunjukkan adanya keakraban dan kedekatan. Lalu materi pendidikannya adalah di antara yang basic di sini dinyatakan dengan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Jangan mensyirikkan sesuatu kepada Allah karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ini pelajaran tauhid, ini pelajaran akidah, ini pelajaran keimanan. Jadi contoh dalam Quran sangat banyak ya. Sangat banyak contoh-contoh dalam Quran bagaimana Ibrahim mendidik anaknya, bagaimana Yakub mendidik anaknya, bagaimana keluarga Imron mendidik anaknya, bagaimana Luqman mendidik anaknya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana pendidikan-pendidikan terbaik yang diberikan oleh orang tua soleh, ayah-ayah soleh, ibu-ibu soleh kepada anak-anak mereka. Nah, jadi oleh karenanya anak kita akan merasa bangga punya ayah, punya ibu yang selalu memberikan pendidikan terbaik untuk dirinya. Berikutnya, orang tua yang selalu memberikan kasih sayang yang terbaik. Perhatikan ungkapan Anas bin Malik mengungkapkan tentang Nabi SAW. Anas sebagai orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW karena pernah menjadi pelayannya Nabi selama 10 tahun, yang menempel ya pada kehidupan Nabi selama 10 tahun, dia sampai bersaksi, maro'aitu ahadan karena arhama bil iyal min Rasulillahi SAW. Kata Anas, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih penyayang kepada anak-anak kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas sering mengantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menengok anaknya beliau, yaitu Ibrahim, yang Ibrahim itu waktu itu disusukan kepada seorang ibu susu, yang jarak rumahnya ibu susu itu dari kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah kurang lebih 10 km. Jadi 10 kilo kurang lebihnya ya. Dari rumah Nabi menuju ke rumah ibu susu itu. Nah, Ibrahim, putra Nabi SAW, disusukan oleh ibu susu itu, terpisah dari ibu kandungnya ya. Lalu kemudian Nabi itu sering menengok. Nabi datang,
ke rumahnya Ibu Susu, kemudian setelah sampai di sana minta izin untuk mengambil anaknya Ibrahim. Lalu setelah itu kata Anas bin Malik, Nabi mengambil, mengangkat, menggendong ya Ibrahim kecil, bayi Ibrahim itu, lalu diciumi. Yang kata Anas bin Malik dengan secara teknis belum menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi putranya Ibrahim dengan hidung dan mulutnya. Jadi dengan hidung dan bibirnya gitu ya. Jadi menciumi gitu ya. Jadi hidungnya nempel di pipinya Ibrahim, bibirnya Nabi menempel di pipinya Ibrahim, menciumi Ibrahim itu. Dan kemudian dari situlah karena seringnya Nabi SAW melakukan tindakan itu dan juga kepada anak-anak yang lainnya, maka Anas sampai berkesimpulan maro'a itu ahadan karena arhama bil ayal min Rasulullah SAW. Aku nggak pernah ngelihat ada seorang pun yang lebih besar rasa kasih sayangnya dibandingkan dengan Nabi SAW. Maka siapapun anak yang mendapatkan kasih sayang dengan tulus dari orang tuanya, pasti dia akan merasakan aman dan nyaman di sisi orang tua itu. Kita juga ingat bagaimana Nabi ketika lagi mencium cucunya, Hasan atau Husain itu, lalu di dekatnya beliau pada waktu itu ada Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, dan aku belum pernah melakukan seperti apa yang kau lakukan itu, yaitu menciumi anaknya. Jadi Aqra punya 10 anak, dan dia dengan jujur mengatakan kepada Nabi SAW bahwa sepanjang dia punya 10 anak itu, dia belum pernah menciumi anaknya. Atas pernyataan itulah kemudian Nabi SAW menyatakan, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi kalau si orang tua ini selalu penuh dengan kasih sayang kepada anaknya, maka kelak anaknya pun akan memberikan kasih sayang kepada orang tuanya. Berikutnya, orang tua yang terbaik itu yang akan membuat anak kita merasa aman dan nyaman adalah ketika orang tua yang memberikan waktu dan perhatian yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kehidupan kita di zaman sekarang ini, kalau waktu itu sebetulnya bukan persoalan hitungan jumlah, ya, berapa jam, berapa menit, bukan soal itu. Tapi sebetulnya lebih kepada kualitas, ya. Misalnya contohnya begini, ada bapak ibu yang harus bekerja, ya, namanya di zaman kita sekarang itu ya, bapaknya bekerja berangkat pagi pulang sore, ibunya bekerja berangkat pagi pulang sore. Berarti kan kalau begitu waktu dengan anak menjadi sedikit dibandingkan dengan apabila misalnya ada ibu yang di rumah tidak bekerja, misalnya gitu ya. Apabila ada ibu yang full time sebagai ibu rumah tangga, maka waktu kebersamaan dengan anak lebih banyak. Tapi kalau ibu ini bekerja, tentu waktu kebersamaan dengan anak itu berkurang. Tidak seperti ketika dia lebih ketika lebih banyak di rumah dengan ibu full time itu. Tetapi bukan berarti bahwa mereka-mereka yang bekerja, ayah bekerja, ibu bekerja itu lalu kemudian harus kehilangan kualitas kebersamaan dengan anak-anaknya. Jadi pandai-pandailah menyiasati, bukan soal jumlah hitungan waktunya, bukan berapa jamnya, bukan berapa menitnya, tapi bagaimana kita bisa menyisipkan setiap harinya itu memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak kita. Ada satu survei ini ya, yang saya sebutkan dari British Heart Foundation yang menemukan bahwa kebanyakan orang tua modern terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu dengan anak mereka. Sebagian besar ayah pergi bekerja tanpa sempat melihat anaknya secara rutin ya. Pagi hari nggak sempat melihat anaknya sudah kerja karena anaknya masih tidur. Gaya hidup modern dan tekanan sehari-hari membuat kita jarang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, kata peneliti, ya, kata surveyor dari British Heart Foundation. Jadi ini temuan yang saya kira berlaku untuk semua bangsa, semua negara pada saat ini, bahwa kesibukan-kesibukan kita menyebabkan kehilangan kemampuan untuk memiliki waktu-waktu yang berkualitas. Ini yang harus kita antisipasi. Waktu kita sedikit nggak apa-apa, karena memang realitasnya ayah sibuk, ibu sibuk. Tetapi ciptakan momentum-momentum berkualitas. Itu yang namanya waktu dan perhatian yang terbaik untuk anak kita. Kemudian berikutnya juga memberikan sentuhan fisik, sebagaimana Nabi SAW, ini tadi sudah saya ceritakan bagaimana Anas bin Malik menceritakan Nabi mengunjungi rumahnya ibu susu dari Ibrahim, dan kemudian Ibrahim kecil yang sedang disusui oleh ibu susu itu ya, itu kemudian sering ditengok oleh Nabi, Nabi menggendongnya, Nabi menciumnya, itu adalah sentuhan fisik. Kemudian kisah yang lainnya ketika seorang sahabat menceritakan bagaimana Nabi SAW itu sholat memimpin jamaah, memimpin para sahabat sholat sambil menggendong bayi Umamah kecil ya.
anaknya Zainab, putri Nabi SAW, itu digendong oleh Nabi SAW sambil sholat. Coba perhatikan, itu adalah peristiwa sentuhan fisik. Bagaimana Nabi SAW itu banyak memberikan sentuhan fisik kepada anak-anak kecil ya, anaknya maupun cucunya itu. Kemudian juga perhatikan ketika misalnya dalam kisah Nabi SAW pergi ke masjid memimpin sholat dan membawa cucunya Hasan atau Husain itu, dan ketika Nabi sedang sujud, ternyata sujudnya lama sekali ya, lama banget sujudnya itu, sampai ketika seorang sahabat bernama Syaddan Al-Lais, dia merasa tidak nyaman, ini Nabi sujudnya lama, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Nabi. Lalu dia mendongakkan kepalanya saat sujud itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata dia menyaksikan ada cucunya Nabi sedang menunggangi Nabi SAW saat beliau sujud. Sehingga ketika selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda tadi sujudnya lama sekali, sampai kami mengira turun wahyu atau terjadi pada Anda sesuatu. Kata Nabi, tidak terjadi sesuatu padaku. Tetapi cucuku ini, kata dia, aku tidak ingin membuatnya tergesa-gesa biar dia puas bermain sehingga aku tidak mengusiknya. Perhatikan, itu adalah contoh sentuhan fisik. Bagaimana Nabi membiarkan cucunya yang masih kecil itu untuk bermain-main di punggungnya. Nah, jadi kita perhatikan bagaimana Nabi SAW banyak memberikan sentuhan fisik kepada anak-anaknya. Kemudian orang tua terbaik juga yang memberikan nafkah terbaik bagi anak-anaknya. Bukan terbanyak ya, tapi terbaik. Jadi nafkah terbaik adalah nafkah yang halal. Nafkah terbaik adalah nafkah yang dicari dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang terhormat. Bukan dengan jalan tipu-tipu, tapi dengan jalan yang memang bermartabat. Nah, nafkah yang didapatkan secara halal, nafkah yang didapatkan dengan jalan yang baik, yang tidak melanggar syar'i, maka itulah nafkah terbaik bagi anak-anaknya. Berbeda dengan orang tua yang tidak peduli dengan kehalalan nafkahnya, tidak peduli dengan keberkahan nafkahnya, tidak peduli dengan apakah cara dia mencari nafkah itu melanggar syari atau tidak, lalu kemudian dia lakukan itu saja, yang penting dapat duit banyak, dia lakukan cara-cara yang tidak bermartabat, cara-cara yang bahkan melanggar syariat, sebanyak apapun dia memberikan harta kekayaan kepada anak-anaknya, dibelikan motor mewah, mobil mewah, handphone mewah, semua perlengkapan yang paling mahal, paling mewah sekalipun, kalaupun dia berikan itu semuanya fasilitas kepada anaknya, tidak akan mencetak anak dia menjadi soleh-solihah. Kenapa? Karena pengaruh dari harta yang tidak baik, pengaruh dari nafkah yang tidak baik. Kemudian ayah ibu yang selalu memberikan kata-kata terbaik. Jadi bagaimana ayah dan ibu mengajarkan kepada anaknya untuk mengucapkan, untuk berujar dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tahlil. Kita mengajarkan hal baik, pemilihan kata-kata, kalimat-kalimat yang baik ini ya, yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau menceritakan dialog antara Sahal bin Abdullah Tustari dengan pamannya Muhammad Ibnu Siwar. Jadi Sahal mengatakan ketika aku berusia 3 tahun, aku selalu bangun malam, aku melihat sholat pamanku Ibnu Siwar. Pada suatu hari pamanku berkata, apakah engkau tidak ingat kepada Allah yang telah menciptakan kamu? Bagaimana aku mengingatnya? Lalu pamanku berkata, katakan dalam hatimu berulang-ulang gitu ya. Kalimatnya adalah Allahu ma'i, Allahu hafidhi, Allahu nadhirun ilayya. Allah bersamaku, Allah mengawasi aku, dan Allah menyaksikan aku. Jadi kalimat ini dipilihkan oleh orang senior, orang tua kepada anaknya agar menjadi kalimat-kalimat pilihan dalam kehidupannya. Kemudian orang tua yang selalu membangun persepsi terbaik. Kekuatan persepsi ini penting ya. Jadi kalau orang tua itu selalu husnudzon dengan anaknya, ya, dia berpikir positif tentang anaknya, maka itu nanti akan ngaruh kepada anaknya itu. Jadi dalam buku Mind for Children kayak John Kehu dan Nancy Fraser dijelaskan bahwa persepsi orang tua terhadap anak-anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara orang tua memperlakukan anak-anaknya. Persepsi juga mempengaruhi cara orang tua berbicara serta bersikap terhadap anak-anak. Lebih lanjut, perlakuan orang tua tersebut akan menjadi rujukan bagi anak-anak kelak ketika mereka dewasa dan berumah tangga. Kata John Kehu, pikiran adalah kekuatan paling dahsyat. Begitu pula dalam dunia parenting, dunia anak. Segala bentuk pikiran yang terlintas dalam pikiran mereka setiap hari akan mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka. Maka sikap, pilihan, kepribadian, dan siapa diri mereka, jati dirinya sebagai individu adalah produk dari pikiran-pikiran tersebut. Jadi
orang tua harus memulai dari dirinya, membangun pikiran-pikiran positif kepada anaknya, membangun persepsi-persepsi positif kepada anaknya. Karena kalau dia berpersepsi positif, maka cara parentingnya juga positif. Kalau dia berpersepsi secara negatif, maka cara parentingnya juga negatif. Berikutnya, orang tua yang harus selalu memberikan keteladanan terbaik bagi anak-anaknya. Tentu ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, tapi kita selalu berusaha agar dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan kebaikan bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu berproses dalam kebaikan, selalu berada dalam kondisi menjadi ayah dan ibu yang terbaik karena berusaha untuk selalu memperbaiki diri, berusaha untuk terus-menerus melakukan tindakan untuk belajar, untuk berdoa, untuk selalu melakukan upaya-upaya kebaikan termasuk sampai level memberi teladan kebaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu untuk berdialog dan materi yang tadi saya share, materi PowerPoint boleh dibagi, boleh di-share kepada semua peserta. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Cah yang sudah memberikan Masya Allah itu begitu banyak sekali. Beliau tadi menyampaikan tentang 10 ya yang beliau paparkan. Dan itu luar biasa sekali, banyak sekali pelajaran-pelajaran buat kita semua. Bapak Ibu semua, baik orang tua murid ataupun guru juga, karena banyak juga saya lihat banyak guru-guru di sekolah yang hadir, juga ada yang di luar guru dan di luar siswa, di luar orang tua. Juga kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk bisa berdiskusi. Boleh dengan raise hand atau open mic, boleh juga dengan chat di kolom chat kalau kemudian mungkin tidak tidak bisa untuk langsung menyampaikan. Kita buka terlebih dahulu. Sementara ini yang sudah ada masuk pertanyaan satu Pak Cah di kolom chat. Ya, mangga. Ya, saya bacakan dulu chatnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya seorang ibu dapat memberikan pendidikan terbaik kepada anak untuk dapat menggantikan sosok seorang bapak yang karena suatu kondisi tertentu qadarullah karena meninggal atau berpisah. Jadi artinya kemudian mungkin sang ibu menjadi single parent seperti itu agar anak tidak kehilangan seorang bapak, karena dalam Al-Qur'an juga diberikan contoh yang dalam contohnya dari seorang bapak seperti contohkan seperti Rasulullah, keluarga Imran ataupun keluarga Luqman, itu kan contoh-contoh adalah bapak gitu, pendidiknya gitu. Dan apakah untuk dapat menggantikan sosok yang bapak yang telah tiada bisa kita lakukan tanpa harus menghadirkan orang baru dalam kehidupan kita? Jadi kalau kemudian ada single parent, bagaimana caranya untuk menghadirkan sosok bapak tersebut agar bisa sesuai dengan ajaran sunnah Al-Quran dan sunnah? Karena juga dalam Al-Quran tadi banyak disebutkan tentang nama-nama yang pendidik adalah orang tua gitu, begitu. Kemudian apakah kemudian bisa tanpa harus menghadirkan, artinya mungkin tetap kemudian tidak menikah lagi atau seperti apa? Seperti itu mungkin pertanyaannya, Pak Cah. Mungkin bisa ditanggapin dulu sambil menunggu pertanyaan lainnya. Kalau menjadi single parent itu bukanlah akhir dari proses parenting. Yang mau lengkap orang tuanya atau mau sendiri orang tuanya, entah ayah yang mendidik sendiri anaknya karena ibunya sudah tidak ada, atau ibu yang mendidik sendiri anaknya karena ayahnya sudah tidak ada, maka single parent itu tetap bisa menjadi wonderful single parent. Saya punya buku namanya Wonderful Parent. Tetapi ketika harus menjadi single parent, maka tetap bisa menjadi wonderful single parent. Ada satu studi yang dilakukan oleh John DeFriend dan tim pada tahun, sebetulnya sudah sangat lama, tetapi dia pertama kali melaporkan hasil studinya itu 2019. Studi itu dilakukan selama 30 tahun lebih bahkan, dan melibatkan responden di lebih dari 40 negara. Dia melakukan studi sangat serius tentang faktor apa yang bisa menguatkan ketahanan keluarga. Di antara hasil yang sangat menarik, dia punya poin-poin hasil, ada 20 prinsip ketahanan keluarga. Salah satu dari 20 prinsip itu yang disampaikan oleh John DeFriend adalah bahwa setiap keluarga itu punya kekuatan, bahkan di dalam keluarga yang paling rapuh sekalipun.
simpulan ini sangat menarik bagi saya dan bagi kita semuanya bahwa pada dasarnya semua keluarga itu punya kekuatan. Bahkan dalam keluarga yang paling rapuh sekalipun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tinggal di satu kawasan misalnya ya, lalu misalnya Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah di tempat kita tinggal itu, dia mengatakan bahwa dari sekian ribu warga yang ada di kelurahan ini, ada 5 keluarga yang paling rapuh, misalnya ya, 5 keluarga paling rentan, misalnya gitu. Nah, keluarga yang paling rapuh itu pun, kalau kita telisik di dalamnya, itu mereka semuanya juga punya kekuatan. Jadi, kekuatan itu adalah intrinsik yang Allah berikan kepada setiap individu dan setiap keluarga. Semua individu punya kekuatan, semua keluarga punya kekuatan. Persoalannya adalah apa yang paling banyak dilihat oleh anggota keluarga itu. Kata John Defren, jika Anda fokus mencari permasalahan, maka yang Anda temukan semuanya adalah permasalahan. Dan jika Anda fokus mencari kekuatan, maka yang Anda temukan semuanya adalah kekuatan. Tergantung dari fokusnya apa. Makanya John Defren mengatakan dalam studi dia tentang faktor apa yang menguatkan ketahanan keluarga itu, ketika dia menghubungkan antara ketahanan keluarga dengan kondisi ekonomi, dia mengatakan hubungan antara ketahanan keluarga dengan kondisi ekonomi, dengan keuangan, itu adalah lemah. Jadi kata dia, hubungan antara ketahanan keluarga dengan kondisi keuangan itu bercorak lemah. Lemah itu artinya apa? Tidak linear. Kalau linear itu misalnya makin banyak uangnya, makin kuat ketahanan keluarganya. Makin sedikit uangnya, makin lemah ketahanan keluarganya. Ternyata tidak begitu. Hubungan antara ketahanan keluarga dengan uang, dengan ekonomi keluarga, itu kata dia, coraknya lemah. Hubungannya sangat lemah. Bukan hubungan linear. Artinya apa? Pada keluarga-keluarga kaya raya, di dalam kelompok keluarga kaya raya itu, ada keluarga yang ketahanan keluarganya baik, dan ada yang ketahanan keluarganya sangat rapuh. Demikian pula, dalam keluarga-keluarga miskin, ya kelompok keluarga miskin, itu dijumpai bahwa di antara keluarga miskin itu dijumpai ada keluarga-keluarga yang punya ketahanan keluarga yang kokoh. Tetapi ada juga keluarga-keluarga yang rapuh karena kondisi ekonominya itu. Makanya keluarga kuat itu dijumpai dalam semua level strata sosial. Keluarga kuat itu ada dalam kelompok keluarga kaya ada, keluarga menengah ekonominya ada, keluarga yang lemah ekonominya miskin ada. Jadi ketahanan keluarga itu tidak tergantung dengan level ekonomi seseorang. Nah, jadi perhatikan kalau kita perhatikan di sini bahwa dalam keluarga semua ya semua jenis keluarga itu ada kekuatannya, maka oleh karena itu yang diperlukan kata John Defren referensi dia memberikan advice ya, dia memberikan simpulan kepada kita jika ingin menguatkan ketahanan keluarga yang harus dilakukan adalah lebih banyak fokus menemukan kekuatan-kekuatan yang ada dalam keluarga itu. Contoh, kalau misalnya seorang ibu sendirian mendidik anaknya, jangan menganggap bahwa lalu nggak bisa menghadirkan sosok ayah di situ. Bagaimana cara kita untuk memasukkan sosok ayah? Justru sosok keayahan, sosok kelelakian ketika seorang ibu itu sendirian mendidik anaknya karena nggak punya pasangan lagi, nggak punya suami lagi, maka dia bisa memasukkan nilai-nilai kelelakian kepada anak-anaknya dari sosok yang paling mulia, yang paling sempurna di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bercerita, ya, kemudian kita melakukan upaya untuk memberikan satu keteladanan kisah kepada anak-anak kita, itu justru kemudian kita ceritakan kepadanya. Misalnya sekarang itu ada ensiklopedi, namanya Muhammad Teladan Sepanjang Zaman, misalnya ya. Nah, Muhammad Teladan Sepanjang Zaman itu adalah satu ensiklopedi yang isinya adalah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang ibu telaten menceritakan itu, kalau anaknya masih kecil-kecil seperti yang saya gendong ini, itu belum bisa membaca sendiri, maka dia dibacain. Jadi kepada dia dibacakan kisah keteladanan tentang Nabi Muhammad SAW. Dengan jalan membacakan kisah-kisah itu, seperti dari buku
Muhammad Teladan Sepanjang Zaman, yaitu ensiklopedi berseri yang kalau kita bacakan itu bisa kita ulang-ulang terus pada anak kita sejak dia masih kecil seperti ini dibacakan sampai nanti dia bisa membaca sendiri dan akhirnya kemudian dia sangat nyaman dengan bacaannya. Artinya kalau dia sudah SD dia bisa membaca sendiri, nanti kemudian dia ngulang-ulang bacaannya gitu ya. Maka itu akan memasukkan nilai-nilai kelelakian ya, nilai-nilai maskulinitas kepada anaknya itu dari cerita manusia paling sempurna di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada akhirnya kalau kita perhatikan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat uh, uh, bisa menjadi sesuatu yang sangat ideal untuk ditanamkan kepada anak-anak sejak dirinya masih kecil gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir soal bahwa seorang ibu harus mendidik sendiri anaknya. Ya kalau dia masih muda, dia masih memiliki kesempatan untuk menikah lagi, ya tentu disarankan untuk menikah lagi, memilih seorang suami yang baik, yang oleh karena itu nanti bisa berkolaborasi dengan dirinya untuk mendidik anak-anaknya itu. Tetapi misalnya ya, karena kondisi tertentu, lalu kemudian sampai dirinya itu, karena mungkin sudah, mohon maaf, misalnya ada contoh-contoh kasus yang setelah bercerai, misalnya lalu seorang perempuan itu nggak lagi berminat menikah, misalnya gitu ya, rasa traumanya belum sembuh, belum hilang, lalu dia memilih untuk hidup sendiri sambil menyembuhkan rasa traumanya itu misalnya gitu ya. Di masa-masa dia sendiri itu dia tetap bisa memasukkan nilai-nilai maskulinitas, nilai-nilai kelelakian kepada anaknya itu dalam bentuk kisah-kisah keteladanan sepanjang zaman. Nah, di antaranya adalah kisah tentang Nabi Muhammad maupun nabi-nabi terdahulu ataupun kisah orang-orang soleh di zaman sahabat atau tabiin yang bisa memberikan inspirasi kebaikan kepada anak-anak kita. Begitu, maka kalau masih ada yang lainnya. Jazakumullah Pak Cah atas ulasannya yang luar biasa luas dan mencakup tadi, dan insya Allah sudah bisa banyak membantu untuk menjawab tadi. Untuk materi yang Pak Cah sampaikan tadi, memilihkan ayah ibu terbaik untuk Ananda, sudah saya share di grup chat. Nanti silakan di download atau nanti buat teman-teman yang orang tua Cahaya akan saya kirim juga di grup WA. Masih ada dua pertanyaan Ustadz, saya bacakan dua-duanya sekaligus. Ya, maka. Afwan izin bertanya, bagaimana triknya agar anak-anaknya sering berbicara tidak baik, berbicara kotor, mengumpat dan sebagainya, dan juga punya temperamen sering mukul, tak dengan misalnya tangannya sering mukul, sering kesal dengan orang walaupun nggak ada yang ganggu, ataupun nggak ada yang gangguin, dia jadi kayak gangguin orang saja. Padahal di rumah tidak pernah dibiasakan seperti itu. Mungkin sih karena faktor lingkungan, teman dan lain-lain. Bagaimana cara kita sebagai orang tua atau guru untuk meminimalisir hal tersebut atau menghilangkan kebiasaan tersebut dan yang buruk pada anak kisaran usia 9 sampai 12 tahun? Apa hanya perlu dinasihati saja atau dikasih hukuman? Itu pertanyaan pertama. Ini dari Ibu Herda yang seorang guru, Pak Cah. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mensiasati dalam kehidupan rumah tangga dalam mendidik anak-anak. Suami sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga waktu beliau untuk belajar parenting juga tidak ada. Sehingga saya sering merasa saya sendiri yang belajar untuk mendidik anak-anak dari rumah. Ini seorang ibu yang lain pertanyaan seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan dari kolom chat. Silakan Pak Cah kalau sudah cukup jelas untuk baik. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita belajar ya dari berbagai peristiwa dalam kehidupan, diulang sejenak yang pertama tadi, keluhnya apa? Clue-nya yang pertama tadi tentang anak yang sering berkata kasar atau kemudian ya, temperamen padahal di rumah tidak diajarin gitu. Mungkin. Jadi apakah umur perlu ya hukuman teman-teman atau sekalian, disiplin ketika saja? misalnya kita itu melihat anak kita itu di umur berapa, maka dia itu akan memiliki temperamen pada umurnya itu. Jadi kalau kita melihat misalnya anak kecil ya, misalnya saya pernah di antara cucu saya itu ada yang seperti yang tadi diceritakan, tukang mukul gitu. Padahal tentu saja nggak ada orang tua ngajari mukul, orang tua sengaja ngajari agar anaknya mukul itu tentu tidak ada gitu ya. Tapi kenapa anak ini mukul gitu? Karena bagi dia itu adalah bagian kalau dia masih kecil, anak saya, cucu saya waktu itu dia masih uh, balita gitu ya. Ketika dia mukul itu sebenarnya adalah cara dia berinteraksi dengan lingkungan. Ya, dia belum tahu bagaimana cara berinteraksi itu. Sehingga pada waktu itu, ini saya masih ingat kejadian ketika masa pandemi. Jadi di masa pandemi itu kita
banyak di rumah ya, termasuk di awal-awal pandemi itu nggak boleh taraweh. Kita masih ingat taraweh di rumah. Lalu akhirnya saya membuat taraweh kecil di lingkungan saya. Tidak, jadi karena masjidnya tutup, lalu akhirnya kemudian saya bikin taraweh kecil dengan tetangga-tetangga sebelah. Jadi hanya 4 rumah yang paling dekat dengan saya kumpulkan di satu bagian rumah saya sehingga tetap bisa menjaga jarak waktu pandemi waktu itu ya. Kita masih ingat jaga jarak segala macam itu. Tapi dalam jumlah yang kecil. Nah, pada waktu itu tetangga-tetangga saya datang ke situ dengan membawa anak-anak kecil diajak tarawih. Nah, cucu saya di saat anak-anak kecil itu sedang ikut sholat itu mukuli. Dia tidak ikut sholat, cucu saya itu kemudian mukuli anak-anak kecil. Yang dia pilih itu anak kecil. Dia nggak pernah mukuli orang dewasa, tapi dia mukuli anak-anak kecil lainnya yang sedang di situ. Sehingga ketika saya jadi imam sholat tarawih misalnya, kemudian mendengar ada suara anak kecil nangis, wah ini mesti dipukul oleh cucu saya gitu ya. Sehingga saya menyegerakan sholat itu gitu. Nah ternyata begitu kita nasihati, kita omongi bahwa itu tidak baik, kamu tidak boleh mukuli orang, misalnya gitu ya, itu pelan-pelan gitu, itu kemudian akan berangsur-angsur menjadi hilang. Sekarang cucu yang saya ceritakan itu sudah tidak pernah begitu lagi. Bahkan ketika pertama-tama dia berangkat sekolah ya, bukan sekolah, masuk ke playgroup gitu. Pertama kali dia masuk playgroup, dia masih mukul teman-teman di playgroup itu. Tapi sering berjalannya waktu, umurnya bertambah, pemahamannya bertambah, lalu juga apa yang dilatihkan kepada dirinya juga semakin banyak, berlatih menahan diri, berlatih untuk tidak memukul, berlatih untuk tidak melukai orang lain gitu ya. Itu kemudian kita bisa melihat bahwa dia pun berangsur-angsur sudah tidak lagi melakukan. Jadi cucu yang saya cerita ini sekarang sudah tidak lagi memukuli orang-orang sekitarnya. Dia sekarang TK besar ya, TK besar. Jadi kalau dulu ketika dia eh, masih batita pada waktu itu, masih 3 tahunan gitu, dia mukuli gitu. Nah sekarang bagaimana kalau umurnya itu sudah relatif gede, misalnya umur-umur SD gitu ya, dia masih mukul. Nah tentu ini ada faktor yang bukan saja di rumah, tetapi juga faktor dari lingkungan. Misalnya respon lingkungan, kemudian teman-temannya, kemudian apa yang disaksikannya. Jadi kalau dia bergaul dengan anak-anak lain yang mudah memukul temannya, maka dia pun akan berespon seperti itu. Karena anak-anak yang umurnya itu kalau 0 sampai 7 itu sering dikatakan ini adalah masa-masa di mana dia itu mencerap, meniru semaksimal mungkin. Lalu umur 7 sampai 14 itu adalah waktunya dia bersosialisasi, tumbuh kembang, bersosialisasi. Jadi ketika tadi dalam umur yang sudah 7 sampai 14 ya, itu kemudian masih ada suka mukul gitu, itu bisa jadi bawaan apa yang dia lihat, imitasi dari proses kehidupan sampai dengan 7 tahun itu, mungkin dia pernah ngelihat respon-respon eh, memukul ya, lingkungan pergaulannya memukul, atau kadang-kadang respon itu berasal dari orang tuanya. Contohnya misalnya ini anak laki-laki, lalu orang tuanya itu suka ngajak dia bermain-main, pukul-pukulan, bermain-main di rumah itu. Ayo kita senang-senang bermain, tapi kemudian bentuknya itu pukul memukul gitu ya. Meskipun itu bergurau dan itu bermain gitu. Nah respon seperti itu kadang-kadang dipahami oleh anak ketika kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata, lalu kemudian dia mukul temannya. Nah itu adalah contoh bagaimana apa yang dilihat ya selama umurnya 7 tahun itu kemudian bisa menjadi peristiwa sosialisasi pada saat dia sudah umur 7 sampai 14 tahun itu. Nah, pada saat kita melihat bahwa anak kita atau seseorang ini kalau ibu guru, bapak guru menyaksikan anak seperti itu ya, itu yang tentu kita lakukan adalah menasihati pasti ya. Yang nomor 2 adalah melatih emosinya ya, melatih emosi. Jadi kecerdasan emosional itu kalau dalam Islam sangat diperhatikan. Coba bagaimana Nabi SAW mengarahkan kalau kamu marah apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu marah itu nomor 1 adalah kamu ingat surga, la taqdob walakal jannah. Kalau marahnya dalam keadaan duduk, berdiri maka duduklah. Kalau marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Itu kan contoh bagaimana Islam sangat peduli dengan regulasi emosi. Nah, jadi mengajarkan anak-anak kita ini jangka panjang, ini bukan sesaat ya, tapi ini jangka panjang. Maksudnya kalau sedang anak mukul itu ini sudah peristiwa sesaat. Tapi yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita melakukan pendidikan kepada anak kita itu untuk memiliki kemampuan regulasi emosi baik di rumah maupun di sekolah. Kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Kalau kamu tidak suka melihat sesuatu pada teman kamu, maka apa respon kamu itu diajarkan, bukan mukul. Kalau kamu merasa marah terhadap perilaku teman kamu,
Apa respon kamu? Itu diajarkan, bukan mukul gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang kemudian kita ajarkan kepada dia. Ini pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan, baik di rumah maupun di sekolah. Tentu harus ada komunikasi yang baik, sehingga orang tua dan guru bersinergi untuk melatih si anak ini agar dia bisa memiliki keterampilan mengendalikan dirinya, pengendalian emosinya, regulasi emosi yang baik, sehingga kemudian dia bisa berangsur-angsur itu menjadi semakin baik dan eh, tidak suka muka lagi itu. Ini hemat saya ada unsur usia ya. Jadi pada usia tertentu agresivitasnya muncul, tetapi seiring dengan pertambahan kedewasaannya, maka agresivitas itu akan semakin berkurang. Apalagi seiring dengan pertambahan pengetahuan, pertambahan pelatihan yang dimilikinya, sehingga dia akan bisa menjadi semakin eh, bisa mengendalikan dirinya. Jadi tentu dengan pembiasaan, dengan termasuk juga adalah ketika eh, kalau kita hanya berorientasi kepada hukuman, itu juga tidak menyelesaikan. Ya kalau orientasinya hanya hukuman. Jadi misalnya kalau kamu nanti begitu, kamu dihukum, itu tidak akan menyelesaikan kalau orientasinya hanya hukuman. Maka orientasi kita tidak sekedar soal hukuman. Orientasinya lebih kepada upaya bagaimana penyadaran, membuat si anak ini menjadi mengerti apa yang dilakukan, dampak-dampak, apalagi kalau sampai levelnya itu melukai gitu ya, maka tunjukkan pada dia, lihat nih, ini apa yang kamu lakukan itu ternyata berdampak melukai dirinya. Jadi jangan sampai kemudian kamu ulangi itu lagi gitu ya. Itu contoh bagaimana dia mengerti tentang dampak-dampak dari tindakan dan perbuatannya itu. Nah, mungkin itu ya yang untuk yang pertama. Yang kedua tadi eh, apa keluhnya yang kedua tadi? Yang kedua tadi merasa hanya sang ibu sendiri yang sempat belajar sedangkan suami Ya, sibuk tidak oke. sempat belajar dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kehidupan sehari-hari, proses pembelajaran itu memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi bentuk belajarnya perempuan itu dia lebih memiliki keleluasaan seperti misalnya kayak kalau ibu-ibu itu banyak mengikuti majelis taklim, banyak mengikuti seminar, banyak mengikuti forum-forum gitu ya. Apapun itu forum ibu-ibu banyak banget. Jadi kayak forum kita ini banyak ibu-ibunya. Kalau kita membuat pengajian majelis taklim banyak ibu-ibunya. Kalau sekolah membuat sekolah parenting banyak ibu-ibunya gitu. Jadi kalau perempuan itu memang memiliki kebetahan yang luar biasa dalam konteks dia itu berkomunitas. Jadi senang ngumpul kaum perempuan itu ya, senang ngumpul, senang bareng-bareng gitu. Kebersamaan itu bagi kaum perempuan itu senang. Makanya sampai dengan orang-orang tua ya, misalnya kayak pengajian di kampung-kampung gitu. Itu sampai dari kecil dia ikut pengajar itu seminggu sekali sampai tua gitu ya. Itu seorang ibu, seorang nenek itu sampai tuanya. Ketika dia sudah tua, itu dia tidak lagi berpikir apakah dia paham materi itu apa tidak. Dia datang itu adalah untuk berkomunitas. Jadi entah dia ngerti apa enggak, materi yang disampaikan itu nggak penting bagi dirinya. Tetapi yang paling penting bagi dirinya adalah berkomunitas. Jadi kalau perempuan itu akan cenderung kepada kebersamaan. Jadi forum yang melibatkan kumpul-kumpul itu akan lebih banyak diminati oleh kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu meronjol individualitasnya. Maka cara kita mengajak laki-laki belajar itu tidak dengan ngumpul bareng-bareng banyak-banyak orang, tetapi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Makanya kalau kita bikin pembelajaran kepada bapak-bapak gitu ya, seperti di rumah saya ada sekolah ayah. Itu kalau tadi dikatakan bahwa fenomenanya hanya ibu yang mau belajar gitu ya, itu sebenarnya enggak juga gitu. Ketika kami membuat sekolah ayah, banyak juga yang ikut. Dan kita bikin kelompok-kelompok kecil supaya tidak terlalu gede, supaya tidak terlalu banyak pesertanya. Jadi kelompok-kelompok kecil itu akan lebih intens dalam diskusi. Jadi para ayah kita ajak dialog. Di dalam sekolah ayah itu tidak hanya ceramah materi searah gitu, tapi kemudian para ayah kita minta mereka juga presentasi, mereka juga bicara, mereka juga dialog, diskusi, menghasilkan satu rumusan dan seterusnya gitu. Sehingga pola pembelajaran yang kita terapkan kepada ayah itu harus kita sesuaikan dengan konteks keayahan itu. Nah, inilah yang harus difasilitasi. Jadi eh, lembaga-lembaga, ya pihak-pihak, LSM, Ormas atau manapun siapapun itu hendaknya juga memfasilitasi para ayah itu untuk belajar dengan cara yang paling nyaman bagi dirinya. Ketika kami membuat sekolah ayah, itu nyatanya para ayah juga bersemangat. Bahkan ketika sekolah ayah kita nyatakan sudah selesai karena pertemuannya 15 kali pertemuan, setelah pertemuan ke-15 itu kemudian ada ujian,
kemudian ada wisuda. Yang lulus di wisuda, yang tidak lulus tidak di wisuda. Dari 74 peserta pada waktu itu, batch yang pertama, saya ambil contoh batch 1 aja. Dari 74 peserta pada waktu itu, yang sampai ikut ujian dan sampai dinyatakan lulus, itu ada 69. Jadi hanya 5 yang tidak lulus. Lalu kemudian 69 itu kita wisuda. Pada hari itulah banyak di antara mereka yang mengatakan, Pak Cah, jangan diakhiri belajarnya. Kita pengen terus belajar. Jadi kita akan membuat satu batch itu hanya 15 kali pertemuan dan ternyata mereka asik belajarnya itu. Jadi nggak benar juga kalau dipahami bahwa laki-laki nggak mau belajar gitu ya, atau malas belajar. Nggak juga. Cuma dia butuh stimulus yang tepat. Dia butuh lingkungan yang tepat. Dia butuh kondisi yang tepat. Begitu dia menemukan itu, dia merasa asyik tuh. Bahkan akhirnya nggak mau berhenti, nggak mau selesai gitu ya. Nah, jadi sebetulnya eh, kalau kita bisa membuat satu lingkungan pembelajaran yang cocok, yang tepat bagi para ayah, mereka pun akan belajar dan mereka juga merasakan manfaat dari pembelajarannya itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan pada kita kekuatan untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi ayah terbaik, untuk menjadi ibu terbaik bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Amin, kita amin. diberikan istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat yang indah, husnul khotimah. Mudah-mudahan Amin. kita diberikan rezeki yang lancar dan penuh berkah. Dan Amin. mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan Allah di jannah surganya Allah yang indah. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Cah yang sudah membersamai kita selama 1,5 jam ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan, belum dijawab, ya karena keterbatasan waktu. Semoga tidak mengurangi antusiasnya, tapi ya tidak mengurangi nilai dari pertemuan ini. Sebagai informasi juga, insya Allah Pak Cah pekan depan akan ke Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Tengah. Kalau mungkin Ya, ada betul. Insya teman-teman di Allah. Bangka Selatan yang mau hadir ke Bangka Tengah, itu mumpung hadir tuh kepala sekolahnya Ustadz Ahmad Romli dari Sahabat Quran Bangka Tengah. Minta Ya, izin ya, sekalian Ustadz ya. Ahmad Romli, mungkin ada teman-teman yang mau datang bertemu Pak Cah langsung nanti hari Ya, Sabtu ya. depan di Bagus Koba, teman-teman mungkin sekalian. bisa ke sana gitu ya. Maka Boleh, dipersilakan nanti kita boleh bisa silaturahmi silakan. ya ketemuan. Ya, betul. Baik, demikian kita tutup majelis kita nggak sama